wa akhlas min ahalina wa kharabatina wa ahalina wa aqribaina tabarrukan minka ya Allah bi tilawatina lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doakan agar anu badai angkat hati ayu sutamina sareng canining dan sareng saya ke orang sadaya muhsinina, saya ke iya majlis amina, terutama keluarga ibu dokter sadayana putra-putrana sama badai muga haji. Mugi Allah Subhanahu wa taala memarga haji yakum sadayana diberi kemudahan-kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nas'aluka ya Allah al-yusra yassir wa la tu'assir lahum ya Allah bisafar. Allahumma anta sahibu bisafar wal khaliq fil ahli. Allahumma aj'al hajjahum mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa tamamman maghfura. Allahumma aj'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa tamamman maghfura. Allahumma nas'aluka ya Allah an yusra fi safarihim fa inna kullu amrin asiran yasir, kullu amrin asiran yasir, yasir wa la tu'assir. Allahumma tasayyifa safar wal khalifa fil ahli. Tabarruka minka ya Allah lana wa lahum bi barakati tilawatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa bihudahu ila yaumil qiyamah. Langkung ti payun nganuhunkeun kasadayana sareng urang ulah hilap urang manjatkeun puja sareng puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu tos maparinan sempat dina sehat ieu teh karostu pribadosna teu kinten sanes mahal di tikitan awisna kitu tah kanikmatan luar biasa dipasian nikmat sehat sareng nikmat sempat janten ari karaosna nikmat sehat teh ya santosna urang sering uduran kitu tah nikmat anomnya santosna urang rasa sepuh kitu janten imannya keponya lira ngawantosan kanu anom kitu tah sareng ayeuna meni pangaosan asareureun di wilayah teh. Alhamdulillah sadaya sumbing bari aya tamu istimewa dokter nih. Jadi dua mah asa dirareugeun ti asa baringa dan digampeun pisan. Kita jauh kaya gitu. Pan gede ka Bandung ge mikir lah itu kumaha aya sakana alhamdulillah. Sing disyukuri dinikmatinya. Nikmat sehat menuju aranom teh kitu orang teh. Nya gua ini asam maha teh kitu alhamdulillah sing dipasian keberkahan, kemaslahatan urang ngumbara di umur batur kitu. Kebeh teu panjang teuing bade dikawitan bae bade nyandak kajian anu maksudna teh untuk mendekatkan kita kepada lebih mendapat syafaat di Kanjeng Nabi. Jantan upaya orang hoyong dapat syafaat itu orang teh kedah gaduh rasa cinta, gaduh rasa rindu,
Ta eta teh ningali ayeuna mah budak ayeuna. Seueur kajian-kajian anu merius nu siroh-siroh anu nyeroskeun kelebihan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus sanes-sanesna dina akhlakna sarupina anu akhirna menimbulkan orang kecintaan sareng kerinduan ka anjeunna. Di mana eta kecintaan sareng kerinduan teh anu diudahkeun mah urang teh hoyong kenging sapaatnya. Da sapaat eta teh anu matak salamet ka urang. Bari urang teh ku amal urang mah can tos. Tak ku ningali ayeuna teh ningali ni kajian-kajian teh seueur anu mengarah ka dinya. Tada keur budak mah teu raya seueur dongeng akhlak Nabi teh kieu terus kieu jadi henteu termotivasi teh kitu. Makana alhamdulillah kitu ayeuna. Jadi dia jantan ngabantun ieu oge supaya ngagugah oge ka urang kitu teh. Jadi emut teh ku amal ibadah mah nya duka kitu teh asana teh. Dari batang leres teh seueur leresna kitu nya ari ku sapaat mah insyaallah tos janji anjeunna kitu. Ieu bade diajengkeun nyaeta tentang kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Muqatil Sulaiman, Nabi Musa munajat, ya Tuhan, di dalam alwah dimuat adanya suatu umat yang dapat memberi syafaat dan diterima syafaatnya. Jadikanlah mereka umatku. Jawabnya, mereka itu adalah umat Muhammad. Ya Tuhan, disebut pula umat yang tebusan dosanya cukup dengan sholat 5 waktu. Jadikanlah mereka umatku. Jawabnya, mereka itu adalah umat Muhammad. Seterusnya, ya Tuhan, disebutkan pula umat yang akan memberantas kebatilan hingga Dajjal dibunuhnya. Jadikanlah umatku. Jawabnya, mereka itu umat Muhammad. Ya Tuhan, disebutkan pula umat yang bersucinya dengan air atau debu. Jadikanlah mereka umatku. Jawabnya, mereka adalah umat Muhammad. Ya Tuhan, disebut pula umat yang boleh menerima sedekah dan menikmati atau memakannya. Padahal umat terdahulu harus membakarnya dengan api. Jadikanlah mereka umatku. Jawabnya, mereka adalah umat Muhammad. Ya Tuhan, disebut pula jika sudah berniat tetapi tidak dilaksanakan tetap dicatat 1 kebaikan, bahkan 10 kebaikan. Jika dilakukan kebaikan itu dan ditikalkan, dilipatkan, maksudnya ditikalkan hingga 700 lebih. Dan jika niat berbuat jahat tidak dianggap berdosa jika tidak terlaksana, dan ditulis hanya 1 kejahatan jika telah berbuat. Jadikanlah mereka itu umatku. Jawabnya, mereka itu umat Muhammad. Ya Tuhan, disebutkan pula adanya umat yang dimasukkan surga tanpa hisab sebanyak 70.000 orang. Jadikanlah umatku. Jawabnya, mereka itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Ma'mar Qatadah menambahkan, ya Robi, disebut pula mereka sebaik-baik umat karena amar ma'ruf nahi mungkar. Jadikanlah mereka umatku. Jawabnya, mereka itu umat Muhammad. Ya Tuhan, mereka akhir masanya, tetapi di hari kiamat terdahulu. Jadikanlah mereka umatku. Jawabnya, mereka itu umat Muhammad. Ya Tuhan, kitab Allah di dada mereka, dalam arti mereka hafal di luar kepala, tetapi mereka membacanya dengan melihat atau binadzar. Jadikanlah umatku. Jawabnya, mereka itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Musa menginginkan dijadikan
umat Muhammad. Jawabnya, "Hei Musa, aku telah memilihmu dari semua manusia untuk menerima risalahku dan firmanku, maka terimalah semua itu dan bersyukurlah." Firman-Nya, "Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun." Artinya, dari kaum Musa ada orang-orang yang memimpin manusia ke jalan benar dan dengannya mereka berlaku adil. Maka dengan jawaban Tuhan terakhir ini, Musa merasa lega dan puas atau ridho. Yang tadi di atas mereka selalu mempertanyakan, akhirnya dengan jawaban ini Nabi Musa merasa puas. Dari Muqatil Hayyan, Nabi SAW bersabda, "Jibril membawaku di dalam Isra Mi'raj sampai pada dinding besar Sidratil," katanya. "Terus maju Muhammad," jawabku. "Tidak, engkau saja." Lalu, "Hai Muhammad, siapapun tidak diperkenankan batas ini kecuali engkau, karena lebih tinggi dan mulia dari Allah melebihi aku." Kemudian beliau bergerak maju hingga ke ranjang emas berspray sutra surga. Seru Jibril, "Hai Muhammad, dengarkanlah pujian Tuhan, berbaktilah, jangan gentar atas firman-Nya." Beliau segera memuji dengan ucapan, "At-tahiyatu lillahi wa sholawatu wat thayyibatu." Artinya, segala kehormatan, rahmat, dan kebaikan adalah milik atau kepunyaan Allah. Lalu dijawab, "Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Artinya, salam sejahtera, rahmat dan barokah tetaplah kepada Muhammad, satu-satunya nabi terakhir. Beliau mengucapkan, "Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin." Artinya, salam sejahtera semoga tetapkanlah kepada kami semua dan para hamba-Mu yang sholih. Kemudian Jibril menyambung dengan, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang lain kecuali Allah dan Nabi Muhammad hamba dan Rasulullah-Nya. Kemudian Allah berfirman, "Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih." Artinya, Rasulullah telah beriman pada agama atau wahyu yang diturunkan kepadanya. Beliau SAW menjawab, "Benar, aku telah beriman ya Tuhan." Lalu firman-Nya pula, "Wal mu'minuna kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi." Artinya, demikian pula orang-orang mukmin semua telah beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitabnya, dan para Rasulullah-Nya. Tiada dibedakan seorang pun dari mereka atau para Rasulullah. Orang mukmin Muslim berpendirian atau berkeyakinan tidak seperti Yahudi dan Kristen yang membeda-bedakan antara Nabi Musa dan Nabi Isa. Firman-Nya pula, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat." Artinya, Allah tidak menekan seseorang kecuali menurut kemampuan yang ada pada mereka. Mereka dibalas atau pahala sesuai dengan amal perbuatannya atau menanggung risiko atau dosa atas kejahatan yang diperbuat mereka. Lalu Allah berfirman,
Mintalah wahai Muhammad, pasti dikabulkan. Maka beliau pun lalu berdoa, Ghufronaka Rabbana wa ilaikal masir. Artinya, ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami dan kepadamulah dikembalikan. Allah menjawab, telah diampunkan bagimu dan umatmu yang beriman kepadamu dan bertauhid kepada Allah. Diserukan pula, mintalah, pasti dikabulkan. Lalu beliau berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina o akhtona. Artinya, ya Tuhan, jangan tuntut kami ketika kami lupa atau khilaf. Lalu dijawab, lupa dan kehilafanmu tidak akan kutuntut atau yang dipaksakan kepadamu, tengah kamu tidak rela. Lalu mintalah, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Artinya, ya Tuhan, jangan dipikulkan kepada kami beban yang berat-berat seperti yang telah Engkau pikulkan umat-umat terdahulu, yakni Bani Israel. Ketika berbuat pelanggaran, mereka diharamkan memakan yang semula halal. Beliau SAW berdoa, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Artinya, ya Tuhan, jangan dipikulkan atau dipaksakan kepada kami beban yang sangat berat, sebab umatku lemah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Artinya, dan maafkanlah serta ampunilah kami, berikanlah rahmat-Mu kepada kami. Engkau adalah Tuhan kami, menangkanlah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Jawabnya, semua doamu aku kabulkan hingga jika ada dari kamu 20 orang yang tabah mampu mengalahkan 200 orang lawan. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, pemberian Allah kepada 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang pun, yaitu aku diutus kepada semua umat manusia dengan tidak membedakan warna kulit, baik putih atau berwarna. Dan bumi dijadikan sebagai masjid dan alat pensuci bagiku. Dan aku dimenangkan atas musuh. Mereka gentar dalam jarak perjalanan 1 bulan. Dan hasil ghanimah perang dihalalkan bagiku. Dan aku diberi syafaat, lalu kusimpan syafaat itu untuk umatku kelak di akhirat. Al-Faqih dari Abu Ja'far katanya, Umar memberi pinjaman pada orang Yahudi, dan ia sewaktu bertemu di tengah jalan berkata, demi Allah yang memilih Abul Qasim dalam tanda kurung Muhammad atas semua manusia, kini kamu tidak akan kulepaskan sebelum membayar hakku. Jawab Yahudi, tidak, Allah tidak memilih Abul Qasim atas semua manusia. Lalu Yahudi itu dipukul pipinya. Lalu kata Yahudi, untuk menyelesaikan antaraku dengan kamu Abul Qasim, keduanya pergi menghadap kepada Nabi SAW. Kata Yahudi, Allah tidak memilihmu di atas semua makhluk. Benarkah kata Umar ini? Jawabku, Allah tidak memilihmu atas semua manusia.
Lalu Umar memukul aku. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hei Umar, mintalah maaf kepadanya atas pukulanmu." Dan sabdanya pula, "Benar, hei Yahudi, bahwa Adam adalah Syafiullah, pilihan Allah, dan Ibrahim Khalilullah, Musa Nabiullah, Isa Ruhullah, dan aku Habibullah. Dan memang betul ada dua sebutan asma bagi Allah, pegangan umatku, yaitu Allah disebut dengan As-Salam, sedangkan umatku disebut dengan Muslimin. Allah disebut dengan Al-Mukmin, sedangkan umatku disebut dengan Mukminin. Dan memang betul ada suatu hari yang disimpan Allah untuk kami, yaitu hari Jumat. Maka hari ini untuk kami, besok untuk kamu, dan lusa untuk orang Kristen. Memang betul kau datang terdahulu dan kami akhir, tetapi kami kelak di hari kiamat bahkan terdahulu. Hei Yahudi, surga haram bagi semua nabi hingga aku memasukinya terlebih dahulu, dan diharamkan surga bagi semua umat manusia sebelum umatku memasukinya terlebih dahulu. Kata Kabul Akhbar, Allah memuliakan umat Muhammad dengan 3 perkara seperti yang diberikan kepada para nabi terdahulu, yaitu 1. Dijadikan saksi atas semua umat manusia, seperti setiap nabi dijadikan saksi atas umat kaumnya. 2. Firman-Nya kepada umat Muhammad, Kulu min thayyibatim ma razaqnakum, artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah yang halal dari apa yang telah kuberikan padamu. Seperti firman-Nya kepada para Rasulullah, Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibatin wa'malu sholihah. Artinya, hai para Rasulullah, makanlah dari yang baik-baik atau halal, beramalah yang salih atau baik. Firman Allah kepada umat ini, Ud'uni astajib lakum, artinya berdoalah kepadaku, pasti kukabulkan. Seperti firman-Nya kepada Rasulullah, mereka diberi doa mustajab. Dan Allah memberi umat Muhammad 5 kemuliaan, yaitu 1. Dijadikan lemah agar tidak sombong. 2. Dibuat kecil-kecil agar tidak terlalu berat menanggung beban, misalnya makan, minum, pakaian, dan lain-lain, sarana untuk beribadah kepadanya. 3. Diperpendek masa hidup atau umurnya agar tidak terlalu banyak kesempatan berbuat maksiat atau dosa. 4. Dijadikan fakir miskin agar tidak terlalu berat tanggungannya, hisabnya kelak di akhirat. 5. Dijadikan umat terakhir agar tidak terlalu lama menunggu di alam kubur, karena pekerjaan yang paling berat adalah menunggu atau menanti. Nabi Adam dalam pernyataannya, 4 kemuliaan yang diberikan kepada umat Muhammad, tidak kepadaku, yaitu, ini kata Nabi Adam, 1. Bertobat di tempat mana saja diterima, berbeda dengan aku, ditetapkan di Mekah. 2. Tetap diberi pakaian sekalipun bermaksiat dengan telanjang bulat, padahal aku berdosa 1 kali saja, langsung ditukar pakaianku atau ditelanjangi. 3. Sekalipun bermaksiat tidak dijauhkan atau dipisahkan dari istrinya, sedangkan aku harus merana berpisah dengan istri atau ibu Hawa. 4. Sekalipun berdosa di luar surga, ketika bertaubat bisa masuk surga, padahal aku berdosa di surga, dengan segera diusir darinya, keluar dari surga.
Sayyidina Ali berkata, ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama sahabat Muhajirin dan Ansor, rombongan Yahudi datang dan bertanya, "Hai Muhammad, kami akan menanyakan tentang kalimat-kalimat kepada Musa alaihissalam yang hanya diberikan kepada Rasulullah atau malaikat muqarrab terdekat." Sabdanya, "Bertanyalah," kata mereka, "terangkan salat 5 waktu yang diwajibkan kepada umatmu." Beliau menjawab, 1. Salat zuhur, yaitu saat matahari condong ke barat atau tergelincir, segala sesuatu bertasbih kepadanya. Zuhur. 2. Salat asar, itulah saat Nabi Adam makan buah kuldi. 3. Salat maghrib, itulah saat Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap orang melakukan salat maghrib dengan ikhlas, lalu mohon sesuatu atau apa saja, pasti dikabulkan. 4. Salat isya, yakni salat yang dilakukan oleh para Rasulullah sebelum aku. 5. Salat subuh, karena matahari menjelang terbit di antara 2 tanduk setan, dan di situ orang kafir pada sujud. Kemudian mereka berkata, "Benar engkau Muhammad, lalu bagaimana pahala atau upahnya?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 1. Salat zuhur saat jahanam menyala, maka orang yang melakukan sholat itu diharamkan padanya uap jahanam kelak di hari kiamat. 2. Sholat asar, saat ada makan buah khuldi, maka orang yang melakukan salat itu diampuni dosanya seperti bayi baru lahir dari ibunya. Beliau membaca ayat, "Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta." Artinya, peliharalah waktu salat, terutama salat di pertengahan siang. 3. Salat maghrib, saat Nabi Adam diterima tobatnya, maka orang yang melakukan dengan ikhlas lalu berdoa pasti diterima doanya. Salat isya, maka kubur itu kan gelap, lebih dari itu hari kiamat sangat gelap. Oleh karena itu orang yang berjalan dalam gelap malam demi mengikuti jamaah salat isya pasti diharamkan api neraka baginya dan diberi penerang atau cahaya ketika melewati sirat. 5. Salat subuh, siapa yang melakukan secara berjamaah selama 40 hari pasti dibebaskan dari api neraka dan sifatnya munafik. Kemudian mereka berkata, "Benar engkau Muhammad, lalu kenapa Allah mewajibkan puasa 1 bulan pada umatmu?" Tanten tina keterangan dia nu dibantu pribadi mah. Jadi kalau pisan karaos ku istri itu betapa istri sebelum datang syariat Nabi Muhammad dihinakan sehina-hinanya, sedangkan sesudah datangnya syariat Nabi Muhammad dimuliakan semulia-mulianya. Makanya dengan ini wajib kita merasa bersyukur, berterima kasih. Yang mana bersyukur dan berterima kasih itu yang ujung-ujungnya juga akan lebih menguntungkan, lebih meyakinkan kepada kita, karena dengan kita cinta, dengan kita mengagumi segala akhlaknya yang agung itu akan diberi syafaat, yang mana syafaat itu pada itu sangat dibutuhkan sama kita. Makanya peribados nyanda kajian ieu teh salah nama nupukuh nama kanggo abdi nyalira gitu teh.
dan hoyong ge nu sanes ngiring terang gitu tah. Manawi tiasa dicandak manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang disampaikan oleh Cah Haji Ana, pertama, dalam riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi kekaguman Nabi Musa, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi kekaguman Nabi Musa Alaihissalam, karena umatnya termasuk yang bisa memberi syafaat dan diberi syafaat. Banyak dari keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diriwayat pertama, sampai Nabi Musa ingin menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di riwayat berikutnya, diantaranya disebut juga keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya disebut ada 5 yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diberikan ke nabi-nabi sebelumnya. Rasul diutus tidak membedakan untuk warna kulit, baik merah atau hitam, al-ahmar wal aswad. 2, Rasul diberi fasilitas dan umatnya semua permukaan tanah bisa dijadikan tempat sujud, tempat sholat maksudnya. Jadi boleh sholat di mana saja, termasuk tanah wa tahura, tanah dijadikan fasilitas untuk bersuci. Yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi kemenangan karena musuh bisa takut sebulan sebelum kejadian perang. Jadi Rasulullah dan sahabat kalau sudah punya rencana perang, sebulan kedengaran orang-orang kafir itu sudah takut. Kafirnya itu baru dengar sebulan sebelum terjadi perang. Kemudian yang keempat, Rasulullah dihalalkan memakan al-maghnam, harta rampasan perang. Dan yang terakhir, wa'titu syafa'ah fadakhaltu li ummati. Rasulullah diberi syafaat yang nanti disimpan untuk umatnya di akhirat. Terus yang penting-penting juga, Nabi Adam alaihissalam mengakui bahwa taubat beliau hanya diterima di Mekah saja. Jadi kalau Nabi Adam bersalah, taubatnya harus ke Mekah, tidak boleh di tempat yang lain. Tapi umat Nabi Muhammad SAW bisa bertobat di mana saja, bertobat di mana saja. Kemudian yang kedua, kata Nabi Adam, kuntu labisan pada masa itu ja'alani uryanan. Dulu saya berpakaian, tapi setelah maksiat saya ditelanjangi, dibuka pakaian saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad terbalik. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan maksiat dengan telanjang, tapi masih diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artis-artis kan panjang buka aurat. Tapi oleh Allah tidak telanjangi, tetap aja diberi pakaian. Nabi Adam ketika maksiat dipisahkan dengan istrinya. Katanya Nabi Adam di Mekah, kemudian Hawa Nabi Adam di India, kemudian Hawa di Mekah ya, di Mekah, di Jeddah. Makanya Jeddah itu artinya nenek artinya. Ini biar kita tahu
nanti ketemu di Arafah ya, ketemu di Arafah nanti dengan Nabi Adam. Jadi Jeddah itu Jaddatun artinya nenek. Karena Hawa tadinya diturunkan di Jeddah. Ketemu nanti di Arafah, namanya Jabal Rahmah. Nanti Wahis akan tahu sebentar lagi. Kalau yang nanti di Jeddah mungkin diperlihatkan ada sepeda raksasa, itu sepeda bohong, sebab zaman Nabi Adam belum ada sepeda. Nanti ada sepeda besar tuh di Jeddah tuh. Dibilang ini sepedanya Nabi Adam, bukan. Ya, kalau Bani Adam benar, ini sepedanya Bani Adam, benar itu, turunan Adam maksudnya. Bukan sepedanya Nabi Adam belum ada sepeda. Jadi biar tahu mana yang bohong mana. Kemudian yang berikutnya disebut wa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasuna wa la yufarriq bainahum wa bain azwajihim. Tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun maksiat tidak dipisah dengan antar pasangannya suami istri itu enggak. Kalau Nabi Adam mesti dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, an yasaitu fil jannah fa akhrajani minha. Aku bermaksiat di dalam surga, lalu Allah mengeluarkan aku dari surga. Nabi Adam bermaksiat di surga, disangsi keluar di surga. Tapi umat Nabi Muhammad SAW berada di luar surga, bermaksiat di luar surga, tapi kemungkinan bisa masuk surga. Ini hebatnya. Mudah-mudahan riwayat-riwayat yang kita baca dan kita kaji malam hari ini mudah-mudahan menambah keyakinan bahwa umat Nabi Muhammad SAW memang umat yang terbaik, yang dalam Quran disebut khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat Muhammad disebut khairu umat yang terbaik. Istilahnya al-akhirun as-sabiqun, umat yang paling akhir tapi nanti yang paling awal di akhirat, paling awal dihisab, paling awal ditimbang amalnya, paling awal, pokoknya paling awal antriannya nanti di akhirat. Umat paling akhir tapi nanti antriannya di akhirat paling awal. Ini kabar gembira, tapi juga kabar sedih. Sebab kalau dihisab paling pertama, naudzubillah, sedihnya kalau termasuk ahli neraka berarti paling awal masuk neraka. Iya. Jadi kabar gembiranya untuk orang-orang baik saja. Umat Nabi Muhammad ini umat yang terakhir, tapi nanti di akhirannya dihisab paling awal sebelum umat yang dulu. Kabar gembiranya kalau orang baik berarti cepat beres hisabnya, berarti awal-awal ke surganya. Tapi kalau celaka, termasuk orang yang jelek, nanti paling awal ke nerakanya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita. Salah satunya banyak membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian disebut oleh Nabi membaca doa setelah salat, halat bi syafaati yaumil qiyamah. Kemudian hafal hadis Nabi 40 hadis, nanti dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada biar dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling pasti adalah rajin membaca la ilaha illallah, mudah-mudahan terbawa mati. Yang kedua, doa setelah adzan, jawab adzan dan doa setelah adzan. Yang ketiga, disebut orang yang hafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 dapat jaminan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan manfaat, terutama nanti bersalawat salat yang benar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab banyak salawat yang dikarang oleh para ulama bukan tidak benar, tapi pasti yang paling afdal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena termasuk ibadah membaca salawat seperti di Al-Qur'an surat Al-Ahzab,
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Membaca salawat termasuk ibadah, maka nanti pasti ada aturannya kalau ibadah, tidak bisa kita ngatur sendiri. Ini yang dilupakan banyak orang. Nabi Muhammad SAW mencontohkan salawat, tapi banyak yang senang salawat yang dikarang orang, lebih senang. Bukan salah yang dikarang orang, tujuannya baik-baik saja, tapi sangat baik kalau salawat yang dirajinkan baca dan jadi pilihan yang Nabi ajarkan, yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Kalau salawat buatan orang, silakan buat bacaan di awal pidato boleh. Tapi kalau dalam bacaan ibadah itu lebih baik yang dari Nabi Muhammad SAW yang diambil. Maksudnya yang udah baku. Dan dari Nabi ada dari Nabinya itu. Kan salawat tuh ribuan tuh macam-macam. Ribuan tuh salawat. Misalnya ada salawat Badar namanya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulullah. Itu enggak boleh dibacakan di salat nanti asyhadu an la ilaha illallah salatullah salamullah, enggak boleh. Kan sama salawat itu. Tapi dalam salat enggak boleh dibacakan itu. Enggak boleh. Berangkat nanti salatullah salamullah ala Taha Rasulullah. Enggak boleh. Kan ada salawatnya tuh di tasyahud bacaannya. Itu ada bacaan di Nabi Muhammad SAW. Kalau saya mempersilahkan, mudah-mudahan benar tadi saya. Karangan-karangan ulama itu yang berupa salawat, memang mereka ingin cinta awasannya pada Nabi Muhammad SAW. Kalau saya mempersilahkan, silakan pakai di luar bacaan-bacaan ibadah. Misalnya di pidato, awalnya boleh, silakan di pidato maupun penutup pidato, tengah-tengah pidato boleh, silakan aja. Tapi jangan menjadikan bacaan ketika ibadah-ibadah yang resmi, sholat misalnya, doa bagus salawat yang dari Nabi, karena doa termasuk ibadah. Ini banyak yang dilupakan. Orang cinta ke Nabi, tapi ilmu mencintai Nabi itu banyak yang mereka lupakan, ya, keliru. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai bagian dari umat yang cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penutup jadi peringatan. Kita baca Quran kan gantian tuh. Itu yang ditegur salah, jangan kemudian minder. Bukan, maksudnya begini. Itu yang salah, itu sebenarnya ada saja cara Allah memperbanyak pahala. Sebab yang salah nanti kan diulang-ulang itu. Kalau yang lancar hanya sekali baca aja itu. Alif lam mim, kata yang lancar tuh. Tapi yang lancar alif lam alif. Konsep baca tuh bacanya itu. Itu kira-kira kalau kita hitung-hitung ganjaran, yang banyak ganjarannya mana itu? Yang diulang-ulang itu sebenarnya. Dari segi diulang-ulang. Kalau yang lancar berarti dari segi lancarnya. Jadi masing-masing ada peluang sama-sama untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya juga pernah tegur juga di Al-Imam, pernah itu di Masjid Agung. Saya tegur, terima aja. Dan sahabat banyak juga. Ya, semualah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalaminya begitu-begitu itu biasa. Semuanya belajar juga. Mudah-mudahan manfaat. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berkahi kita, beri rahmat, hikmah yang bermanfaat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.